Pemirsa, suara rakyat dalam pemenangan pemilu menjadi paling utama demi mewujudkan tujuan politik sebuah partai. Namun, tak mudah untuk meraih suara rakyat karena partai politik harus mendapatkan kepercayaan. Antara lain, dengan menyelaraskan tujuan partai dan keinginan rakyat. Tentu banyak partai politik yang memberikan janji-janjinya untuk membawa pembangunan dan perbaikan bagi rakyat. Kata sejahtera dalam tanda kutip sering dan mudah diucapkan para elit politik. Namun benarkah akan terwujud dan juga seperti apa proses terwujudnya dalam tanda kutip kesejahteraan? Menarik tentunya melihat strategi apa yang akan dilakukan peserta pemilu 2024 yang menawarkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, apa saja yang dilakukan dalam berlaga demi suara hingga mewujudkan Indonesia sejahtera. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah menghadirkan narasumber di studio, Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Ferry Kurnia Rizkiansyah. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Iqbal. Baik, sehat Pak Ferry? Alhamdulillah, baik-baik. Terima kasih Atunun sudah bergabung dalam program Gaspol di kesempatan kali ini. Pak Ferry, langsung saja, kalau kita melihat Partai Perindo di pemilu sebelumnya merupakan partai baru dan saat ini juga terus berpacu di proses pemilu 2024. Nah, lantas seperti apa yang menjadi pembeda terutama di pemilu lalu di 2019 dan juga proses saat ini, seperti apa mesin penggerak yang disiapkan untuk pemilu 2024 ini, Pak? Kalau dalam konteks aktivitas visi misinya, saya pikir tidak ada berbeda. Oke. Jadi antara Perindo yang dilahirkan 8 tahun yang lalu, mau menuju ke 9 tahun, dengan yang sekarang. Pada proses pemilu 2019 sampai dengan 2024 ini sebenarnya tidak ada berbeda dalam konteks bagaimana mendesain visi misinya. Tapi tadi yang memang ditanyakan Kak Ivan tadi, bagaimana dalam konteks aktivitas strataknya atau strategi taktis yang memang ada di lapangan. Nah, ini memang agak berbeda dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Mulai dari penguatan kelembagaan yang kita lakukan, tidak hanya dalam konteks aktivitas yang ada di pusat saja, tapi bagaimana aktivitas di wilayah, di daerah, di kecamatan, sampai tingkat ranting, itu agak berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya dalam konteks elektoral, penting Kang Irfan, bagaimana merumuskan dan juga mendesain terkait dengan magnet elektoral yang ada. Nah, oleh karena itu ini yang memang menjadi bagian penting dalam membangun sebuah partai yang inklusif. Jadi bagaimana Partai Perindo itu membuka selebar-lebarnya kepada masyarakat secara luas untuk bergabung kepada Partai Perindo. Terbukti di sini, salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah konvensi rakyat. Jadi banyak teman-teman dari masyarakat itu betul-betul datang ke Partai Perindo melalui aplikasi yang kita sudah siapkan untuk menjadi bakal calon anggota legislatif yang ada melalui konvensi rakyat. Itu salah satu terobosan yang memang kita lakukan. Dan yang ketiga yang tentunya menjadi poin penting adalah soal strategi aksi nyata yang memang itu menjadi hal yang sangat penting sekali yang kita lakukan. Tidak hanya di tahun elektoral, saya pikir dari semenjak 2019 sampai sekarang, proses-proses yang dilakukan untuk aksi nyata Partai Perindo itu terus dilakukan. Seperti misalnya ada gerobak Perindo, ada ambulan Perindo, ada kegiatan-kegiatan untuk pendampingan UMKM, pelatihan, dan lain sebagainya. Ini menjadi bagian penting bahwa kami betul-betul mengutamakan aksi daripada janji-janji yang memang kita sampaikan kepada masyarakat tentunya. Itu menjadi poin yang sangat penting dan strategis yang kita lakukan sekarang, Kang Irfan. Oke, visi misinya masih sama untuk pemilu di 2024 ini. Ini yang paling menarik adalah tadi ada konvensi rakyat, di mana rakyat dengan mudah bisa bergabung dengan Partai Perindo ya Pak, dan ini menjadi salah satu inovasi. Seperti apa akhirnya muncul inovasi ini Pak? Boleh digambarkan? Ini satu terobosan yang kita lakukan. Dan ini tidak ada partai lain. Partai lain mungkin menggunakan satu mekanisme proses seleksi biasa saja, tapi kita menggunakan yang namanya konvensi rakyat. Konvensi rakyat itu adalah satu kegiatan untuk penjaringan bakal calon anggota legislatif. Jadi masyarakat dengan mudah tidak harus datang ke kantor-kantor Perindo di daerah ataupun di pusat, tapi dia dengan adanya web konvensi rakyat dia bisa meng-apply dan dia bisa menjadi bakal calon anggota legislatif tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ini yang memang kita lakukan dan itu ternyata mendapat sambutan positif. Bahkan sekarang banyak teman-teman mahasiswa itu sudah mulai melihat
ini sebagai kajian yang memang penting sekali yang dilakukan untuk proses rekrutmen secara terbuka. Intinya kan terbuka, transparan, dan juga itu menjangkau semuanya. Jadi ini inklusif sekali yang kita lakukan. Oke, berarti ini ada digitalisasi ibaratnya ya Pak ya? Digitalisasi, betul. Kita sudah masuk pada wilayah digitalisasi. Bahkan yang namanya Gerobak Perindo, Kang Ivan, itu juga kita ada semacam QR code-nya. Jadi orang yang nanti akan membeli gorengan, orang yang akan membeli bubur, mie ayam, dan lain sebagainya, itu tidak harus cash, jadi cashless gitu kan. Dia hanya langsung melalui handphonenya, dia langsung QR code, dia tembak, dan itu masuk ke Motion Pay yang ada. Gitu. Baik. Nah, ini salah satu inovasi disampaikan bahwa masyarakat yang ingin ikut serta dalam kontestasi politik bisa ikut dalam konvensi rakyat menjadi salah satu inovasi ataupun juga proses digital, dan ini mempermudah untuk verifikasi data ya Pak, dan yang paling penting adalah soal transparansi. Itu yang penting. Itu yang menjadi PR cukup lama di partai politik ya, seperti itu ya, soal transparansi. Dan selanjutnya kalau melihat cukup banyak juga yang tadi disampaikan bahwa yang mendaftar di konvensi rakyat tentunya banyak masyarakat yang ingin ikut bergabung, berarti banyak pula lumbung-lumbung suara Perindo. Terutama mungkin kalau kita lihat nih Pak, di Jawa Barat khususnya. Seperti apa atau ada pemetaan seperti apa nih untuk lumbung Perindo di Jawa Barat sendiri Pak? Ya, kalau berdasarkan pengalaman dari 2019 dan juga hasil dari elektoral di 2019, tentunya ada beberapa lumbung-lumbung suara yang kita petakan. Itu sebagai bagian dari proses yang kita lakukan untuk proyeksi ke depan untuk 2024. Seperti halnya misalnya di daerah Pantura, khusus di Cirebon, Indramayu itu menjadi lumbung suara terbesar. Kenapa? Karena kita menghasilkan 1 orang anggota DPRD provinsi. Dan di tempat yang lain ini menyebar ya. Di Bandung Barat kita ada, di Pangandaran kita ada, di Bekasi kita ada, dan di beberapa tempat lagi lain-lain juga kita ada. Nah, dari hasil pemetaan tersebut tentunya kita ingin coba melihat bagaimana yang kita sudah lakukan di 2019 dengan proses yang 2019 ini kita lakukan sampai dengan 2022-2023 ini, sampai nanti di tahun elektoral untuk 14 Februari 2024. Jadi mudah-mudahan tidak hanya yang tadi, kita targetkan hampir dari 15 daerah pemilihan di Jawa Barat untuk DPRD provinsinya, 11 daerah pemilihan untuk DPR RI-nya kita bisa dapatkan, dan juga sejumlah dapil-dapil yang memang ada di kabupaten kota. Jadi kita targetkan 1 dapil 1 kursi yang ada. Jadi ini menjadi pemetaan kita yang ada. Jadi seluruhnya kita upayakan Perindo masuk, dan ini menjadi bagian penting di dalam aktivitas proses yang kita lakukan di tahun elektoral 2024 ini. Oke, baik. 1 dapil 1 kursi. Targetnya seperti Targetnya itu. 1 dapil 1 kursi. Lebih lanjut seperti apa target terutama juga secara nasional yang juga nanti akan berpengaruh terhadap beberapa faktor-faktor lainnya terutama dalam perhelatan pemilu 2024. Nanti kita lanjutkan Pak Ferry perbincangan kita pemirsa. Lebih lanjut juga nanti ada pertanyaan saya yang cukup menarik adalah seperti apa public figure yang hadir di Partai Perindo. Nanti akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.